Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas FRTBK CPNS yang hot untuk persiapan CPNS 2023. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang belum menonton untuk video dari FRTBK CPNS Part 1, teman-teman bisa klik linknya di kolom deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel kami Master UTBK dan follow akun IG kami @master_UTBK. Di IG ini, kami update latihan soal setiap hari. Jadi teman-teman bisa belajar baik via YouTube maupun via Instagram. Dan sekedar info teman-teman, di sini kami membuka bimbel online baik untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan juga untuk persiapan UTBK, CPNS, dan juga sekolah kedinasan. Bagi teman-teman yang berminat untuk bergabung di bimbel kami, teman-teman bisa menanyakan info pendaftaran dan price-listnya dengan menghubungi admin WA kami di 083 861705343. Oke, langsung saja kita bahas soal di video sebelumnya. Kemarin ada PR soal ini ya. Kita bahas dulu. Rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah tercantum dalam apakah di A. Pidato Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945, yang B. Piagam Jakarta, yang C. Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945, ataukah yang D. Pembukaan UUD 1945, ataukah yang E. Mukadimah Konstitusi Sementara RIS. Yang mana nih ya teman-teman jawabannya? Kita bahas rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Insinyur Soekarno mengeluarkan instruksi nomor 12 tahun 1963 pada tanggal 13 April 1968. Jadi, jawabannya untuk soal ini adalah yang B, yaitu rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selamat ya bagi teman-teman yang jawabannya sudah benar. Sekarang kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Landasan ideal negara kita adalah apakah yang A. TAP MPR, B. Undang-Undang Dasar 1945, yang C. Pancasila, yang D. Proklamasi Indonesia, dan yang E. Keputusan Presiden. Yang mana nih teman-teman landasan ideal negara kita? Yaps, landasan ideal negara kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sedangkan landasan konstitusional dari Republik Indonesia adalah UUD 1945 yang meliputi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Hukum Dasar, Maklumat, dan Dekret Presiden. So, jawabannya adalah yang C teman-teman. Jadi, landasan ideal negara kita adalah Pancasila. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Lanjut lagi. Nasionalisme memiliki prinsip-prinsip utama yang biasa disebut pilar nasionalisme sebagai berikut, kecuali apakah yang A. Unity, yang B. Liberty,
yang C equality, yang D cognitive, dan yang E personality. Mana yang bukan prinsip-prinsip utama atau yang biasa disebut pilar nasionalisme? Kita bahas ya teman-teman. Sartono Kartodirjo mendefinisikan nasionalisme adalah sebuah ideologi yang mencangkup prinsip kebebasan atau liberty, kesatuan atau unity, kesamarataan atau equality, serta kepribadian atau personality yang menjadi nilai kehidupan kolektif suatu komunitas untuk merealisasikan tujuan politik, yaitu pembentukan dan pelestarian negara nasional. So, jawabannya adalah yang D, yaitu kognitif. Karena di sini ditanyakan yang bukan pilar nasionalisme ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang kognitif. Lanjut lagi, Pancasila sebagai ideologi terbuka harus berorientasi pada masa depan dan mampu melihat semua kemungkinan yang dapat terjadi pada masa sekarang. Berikut ini yang merupakan salah satu unsur ideologi terbuka yang dimiliki oleh Pancasila adalah: apakah yang A? Dasar yang digunakan adalah keinginan perseorangan. Yang B, nilai dan cita-cita yang ada berasal dari pribadi bangsa itu sendiri. Yang C, isinya bisa langsung dilaksanakan tanpa ada penjelasan lebih dalam. Yang D, merupakan hasil kombinasi dengan kebudayaan lain. Yang E, bersumber dari budaya dan nilai kehidupan suatu daerah atau kelompok mayoritas. Yang mana nih jawabannya teman-teman? Yuk kita bahas. Suatu ideologi dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka jika memenuhi unsur-unsur berikut ini, yaitu yang pertama, nilai dan cita-cita harus berasal dari kebudayaan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, dasar pelaksanaan ketatanegaraan, yaitu berdasarkan musyawarah mufakat dan bukan dari satu kelompok saja. Dan yang ketiga, tidak dapat langsung dioperasionalkan karena harus melalui penjabaran yang mendalam. So, jawabannya adalah yang B, yaitu nilai dan cita-cita yang ada berasal dari pribadi bangsa itu sendiri. Jadi kebudayaannya bukan berasal dari perseorangan ya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami teman-teman, dan like, comment, share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kita lanjut lagi. Amnesti merupakan hak prerogatif Presiden di bidang hukum. Amnesti yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Baik Nuril menjadi tonggak sejarah dalam sistem hukum Indonesia. Pasalnya, baru kali ini amnesti diberikan atas pertimbangan kemanusiaan. Biasanya, amnesti diberikan dalam kasus politik. Baik Nuril Makmun dinyatakan bersalah menyebarkan rekaman bermuatan kesusilaan dan dihukum 6 bulan penjara serta denda 500 juta dalam putusan kasasi Mahkamah Agung. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, setiap pemberian amnesti harus disetujui oleh apakah A. Rakyat, B. DPR, C. Wakil Presiden, D. Hukum dan HAM, E. MPR. Yang mana nih teman-teman? Yuk kita bahas. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, selain setiap UUU, APBN, dan Perjanjian Luar Negeri, setiap pemberian amnesti dan abolisi, pengangkatan dan penerimaan duta, serta pernyataan harus disetujui oleh DPR. Karena kalau di negara kita, pemerintahan tertinggi itu berada di tangan rakyat, dan DPR adalah sebagai wakil rakyat. So, jawabannya adalah yang B, DPR. Lanjut lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat
dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Penggeledahan terkait dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana. KPK sudah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tersebut, dan dalam penegakan hukum kasus tindakan korupsi menganut asas yang mana teman-teman? Apakah yang A, equality before the law, B, lex posterior derogat legi priori, yang C, lex superior derogat legi emperor, D, lex imperfecta, E, lex specialis derogat legi generali. Kita bahas ya. Kekhususan tindak pidana korupsi diatur dalam asas lex specialis derogat legi generali, yang artinya peraturan khusus menggantikan peraturan umum. Tindakan korupsi merupakan salah satu tindak kejahatan yang terkategori tindakan khusus. Jadi jawabannya adalah yang E, yaitu asas yang digunakan adalah asas lex specialis derogat legi generali. Lanjut lagi ya. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, selain menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, juga dilakukan apakah yang A, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yang B, pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat, yang C, pembubaran Panitia 9, yang D, pembentukan PNI, yang E, penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana peristiwa yang terjadi di 18 Agustus 1945 teman-teman? Oke, tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Nanti jawaban kalian akan kami koreksi di kolom komentar. Dan untuk pembahasan lengkapnya bisa kalian saksikan di video selanjutnya. Jangan lupa untuk follow akun IG kami @master_utbk, subscribe channel kami Master UTBK, dan follow akun TikTok kami Master_UTBK. Bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di kelas privat kami, teman-teman bisa menghubungi admin WA kami di 083861705343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.